di perumahan ada sebuah keluarga pindahan dari provinsi Papua. Anak dari keluarga tersebut bernama Claudia Meta. Di samping rumah Claudia Meta ada anak-anak yang sedang bermain, yaitu David, Livi, dan Robi. Hai, kamu ngapain? Siapa sih kamu? Datang-datang sok asik. Iya, Halo, perkenalkan namamu siapa? namaku mau udah main sama kamu siapa? Aku David, ini Robi, ini Livi. Salam kenal ya. Kamu berasal dari mana? Aku berasal dari Papua. Kebetulan ayah saya pindah tugas di daerah sini. Bu, Itu kalian lagi ngapain? kita sedang main engklak. Kamu ikut? Apaan sih David? Kita aja nggak kenal sama dia. Kalian tidak boleh bersikap seperti itu. Dia sudah memperkenalkan diri. Sudah kenal kamu apa? Boleh soal bermain dengan kalian. Gak usah, mending kamu pulang aja sana. Kita nggak mau bermain sama kamu. Livi, kamu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Lagian dia beda sendiri. Kita semua sama, tahu kan? Karena keragaman Indonesia itu sangat luas. Kalau dia Meta berasal dari manapun, kita harus tetap bermain bersama. Ya udah, daripada ribut, mending kita main di bareng-bareng. Om Pimpa Layung Gambreng. Yeay! Nilai dan norma sosial. Pengertian dari nilai dan norma. Pengertian nilai merupakan suatu pandangan seseorang tentang suatu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Sedangkan pengertian norma merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Bedanya dengan nilai, norma ini bersifat nyata, tegas, dan jelas. Jika kalian melanggar norma, maka kalian akan diberi hukuman atau sanksi tertentu. Klasifikasi nilai sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama, nilai mendarah daging atau internalized value merupakan suatu nilai yang telah menjadi kepribadian atau kebiasaan seseorang. Karena sudah terbiasa, maka seseorang akan menjalankan nilai tersebut secara tidak sadar ataupun tanpa melalui proses berpikir. Nilai ini biasanya telah tersosialisasi dan terbentuk sejak kalian kecil, sehingga menjadi satu kepribadian bagi kalian. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan, maka ketika nilai ini tidak dijalankan, justru akan memunculkan rasa malu atau bersalah. Contohnya, seorang siswa yang sudah terbiasa rajin dan disiplin dalam belajar, maka ketika ia tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, ia pun akan merasa malu. Nah, sebaliknya, jika ada seorang siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, ia tidak merasa malu karena sudah melakukannya berkali-kali dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua, ada nilai dominan. Adalah suatu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai lainnya. Tentu saja, nilai dominan ini berbeda antar masyarakat satu dengan yang lainnya, karena setiap orang mempunyai pertimbangan tertentu. Contoh dari nilai ini adalah ketika kalian dihadapkan oleh dua hal antara belajar dan bermain, kalian ternyata lebih milih belajar dibandingkan bermain. Artinya, belajar ini merupakan nilai dominan untuk kalian karena kalian lebih menganggap belajar itu penting dibandingkan bermain. Klasifikasi nilai sosial berdasarkan pendapat Profesor Noto Negoro. Yang pertama, nilai material merupakan nilai yang penting bagi kalian. Contohnya adalah makan, minum, tidur, olahraga, hal-hal yang berkaitan dengan jasmani kalian itu disebut dengan nilai material. Yang kedua, nilai vital merupakan suatu nilai yang jika tidak dilakukan, maka akan menimbulkan suatu dampak. Contohnya adalah ketika kalian tidak mengerjakan PR, kemudian kalian dimarahi oleh guru kalian. Artinya,
PR merupakan suatu nilai yang vital karena ketika kalian tidak mengerjakan, maka kalian akan mendapatkan dampaknya, yaitu dimarahi oleh guru kalian. Dan yang ketiga ada nilai rohani, merupakan hal yang berhubungan dengan nilai-nilai kepercayaan. Contohnya adalah beribadah atau melakukan kegiatan agama lain. Ciri-ciri norma sosial, yang pertama tertulis maupun tidak tertulis, yang kedua merupakan hasil kesepakatan, ketiga ditaati bersama, keempat terdapat sanksi, yang kelima bisa berubah. Ciri-ciri norma sosial, tertulis ataupun tidak tertulis. Aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak semuanya tertulis. Adapun aturan yang tidak tertulis contohnya adalah peraturan di rumah, peraturan adat ataupun peraturan dalam bermasyarakat. Sementara contoh dari peraturan yang tertulis adalah aturan-aturan formal yang terdapat dalam suatu lembaga. Contohnya aturan dalam berpakaian di sekolah atau aturan tata tertib di sekolah dan aturan formal lainnya yang terdapat di lembaga atau organisasi. Yang kedua merupakan hasil kesepakatan. Tentu saja norma yang terdapat dalam masyarakat merupakan hasil kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Ketiga, ditaati bersama. Ketika ada suatu aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, maka aturan tersebut harus ditaati secara bersama-sama. Yang keempat, terdapat sanksi, di mana kita melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, maka kita akan mendapatkan sanksi tertentu. Contohnya, ketika kalian tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor, maka kalian akan mendapat sanksi, entah berupa teguran ataupun denda dan hukuman lain. Dan yang kelima, bisa berubah. Norma sosial bersifat fleksibel, artinya menyesuaikan dengan keadaan zaman. Klasifikasi norma sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama, formal, artinya norma tersebut berasal dari lembaga atau organisasi tertentu. Dan yang kedua, non-formal, yang timbul dari suatu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Klasifikasi norma sosial berdasarkan sumber. Yang pertama, norma agama, kedua, norma kesusilaan, ketiga, norma kesopanan, dan yang keempat, norma hukum. Yang pertama, norma agama merupakan norma yang berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa mengubah manipulasi isinya yang bersifat mutlak. Yang kedua, norma kesusilaan merupakan suatu peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Contohnya adalah kita tidak boleh melakukan tindakan yang tak senonoh selain dengan pasangan yang sah. Ketiga, norma kesopanan merupakan suatu peraturan sosial yang mengarahkan untuk berperilaku wajar yang baik dalam masyarakat. Contohnya adalah kita tidak boleh meludah sembarangan atau berkata kasar pada orang yang lebih tua. Yang keempat, norma hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu. Jika kalian melanggar akan mendapatkan sanksi yang cukup berat sesuai dengan kategori pelanggaran kalian. Sehingga bisa dikatakan norma sosial memiliki fungsi sebagai alat pengatur semua orang agar berperilaku baik. Jadi kesimpulannya adalah nilai merupakan suatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai tersebut. Nilai dan norma inilah yang nantinya akan menjadi dasar terbentuknya ke lembaga sosial di masyarakat. Toleransi dalam masyarakat multikultural. Toleransi adalah sifat atau sikap toleran, yaitu dua kelompok yang berbeda kebudayaan saling berhubungan dengan penuh. Sedangkan masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras yang saling berinteraksi dalam hubungan sosial. Jadi, bisa disimpulkan bahwa toleransi dalam masyarakat multikultural adalah sikap yang saling menghormati adanya perbedaan.
Manfaat toleransi dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, membangun harmoni dalam masyarakat multikultural. Yang kedua, mengurangi konflik. Dan yang ketiga, meningkatkan solidaritas. Dan masih banyak lagi manfaat toleransi dalam masyarakat multikultural. Ternyata ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, adanya perpecahan. Kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik. Tiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun ternyata walaupun ada dampak negatif, ada juga cara menghindari. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain dan peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Lalu, apa sih pelajaran yang dapat diambil dari video drama di atas? Sebaiknya Robby dan Livi bisa menerima Claudia Meta tanpa membedakan dari mana dia berasal. Kalian tahu kan, Indonesia sangatlah luas, beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.